Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Anggapan Kalimantan adalah hutan belantara itu sebenarnya bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2010, saya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa anak dosen yang memang dia tinggal di Jakarta. Dia sangat tidak ingin datang ke Kalimantan karena dia menganggap Kalimantan itu adalah full hutan. Lantas, itu juga saya amini ketika saya mengikuti pelatihan SAR atau Search and Rescue di Lombok, NTB. Teman-teman dari daerah Pulau Jawa, Pulau Sumatera juga mengatakan, apakah di Kalimantan masih banyak hutannya? Tentu saya menyatakan bahwasanya ya Kalimantan memang masih penuh dengan hutan, akan tetapi hutan-hutan itu sudah berubah menjadi kubangan batu bara, kolam bekas pasca tambang, dan menjadi hutan tanam industri. Tentu sejatinya Kalimantan yang diidentikan dengan full hutan itu sudah dari zaman dulu. Ketika Kalimantan ditunjuk sebagai ibu kota nasional atau ibu kota Nusantara atau IKN, tentu paradigma hutan tadi ini berubah. Paradigma Kalimantan adalah hutan itu adalah sudah berubah. Bahkan saya sempat mengatakan begini, di Kalimantan masih ada orang makan orang. Itu ada pertanyaan seperti itu ketika saya berkunjung ke Pulau Jawa. Ada pertanyaan-pertanyaan orang di Jakarta sana mengatakan di Kalimantan masih ada ya orang makan orang. Tentu pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga saya jumpai bukan hanya di Pulau Jawa ya. Memang ada identik yang menyatakan dulu bahwasanya ada salah satu suku di pedalaman Kalimantan yang makan orang, ya kan? Akan tetapi suku itu tidak jelas apakah suku itu dari suku mana. Yang jelas dia informasi yang beredar di luar Kalimantan itu mengatakan orang Kalimantan itu makan orang. Bahkan ada pertanyaan juga, terus kalau orang Kalimantan makan orang, terus orang Kalimantannya bagaimana? Saya katakan, informasi ini tidak benar. Karena sejatinya orang Kalimantan juga tidak ada yang makan orang. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah orang Kalimantan itu makan orang? Iya, makan orang. Sini, sebentar lagi kamu saya makan. Ada pertanyaan yang seperti itu saya jawab dengan demikian. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini sejatinya adalah mengidentikan Kalimantan itu seolah-olah primitif sekali. Seolah-olah orang-orang yang hidup di Kalimantan ini masih hidup di tengah-tengah hutan. Seolah-olah orang-orang di Kalimantan ini tidak punya kota besar, tidak punya kota, tidak punya bandara, tidak punya, ya memang kita tidak punya kereta api gitu. Tapi jangan sampai juga orang-orang di luar Kalimantan ini dalam bahasa lain merendahkan Kalimantan tuh masih primitif, Kalimantan tuh masih banyak hutan, Kalimantan tuh jalanannya jelek. Ya memang betul, dulu jalanannya jelek, tapi sekarang sudah enggak. Jadi gambaran Kalimantan di tahun 2010 itu sangat-sangat full hutan. Artinya Kalimantan itu nggak ada kehidupan. Jadi seolah-olah kami yang berasal dari Kalimantan ketika pergi ke Pulau Jawa, khususnya ke Jakarta, itu seolah-olah kami baru keluar dari sebuah peradaban hutan ke peradaban yang modern. Padahal kami juga punya peradaban di Kalimantan, seperti itu. Dan sampai hari ini pun, dengan ditunjuknya Kalimantan sebagai ibu kota Nusantara, itu pun juga ada kritikan-kritikan atau komentar-komentar pedas di media sosial mengatakan tidak layak lah begini dan begitu. Sejatinya mereka bukan orang-orang yang tinggal di dalam Kalimantan itu sendiri. Saya kasih contoh kamu ya. Kami di Kalimantan itu tidak pernah yang namanya demo-demo tentang kenaikan ataupun kelangkaan bahan kebutuhan pokok. Saya kasih contoh satu ya. Ketika di Pulau Jawa sana ada SPBU yang dimana orang itu mengantri sampai berkilo-kilometer, itu sudah dijadikan berita headline di salah satu media nasional. Diberitakan SPBU di Surabaya ngantri, SPBU di Jakarta ngantri panjang karena kelangkaan. Bayangkan kami di Kalimantan, untuk mendapatkan solar saja kami ngantri itu bukan berjam-jam, melainkan berhari-hari. Dan mobil itu kami parkir di pinggir jalan di depan SPBU. Dan kami di Kalimantan tidak pernah demo sama sekali tentang kelangkaan bahan bakar. Terus yang kedua, di Kalimantan kami tidak peduli siapapun presidennya, kami ya tetap kerja untuk cari uang supaya kami tetap bisa hidup.
Di Kalimantan kami tidak pernah proses. Di Kalimantan kami tidak pernah protes. Mau seberapa besar kenaikan harga barang, yang terpenting kami bisa membeli dan barang itu ada. Dan kami tidak peduli seberapa mahal barang itu, yang penting tetap kami beli. Tentu orang mengatakan orang Kalimantan itu kaya-kaya. Tidak, orang Kalimantan itu tidak semuanya kaya. Banyak juga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi kami yang tinggal di Kalimantan ini lebih banyak mensyukuri hidup daripada memprotes kehidupan. Apalagi memprotes pemerintah pusat. Tidak pernah. Bahkan kalian tahu ketika kami mengalami pemadaman listrik bergilir, orang Kalimantan justru memborong genset atau enggak tinggal di hotel untuk sementara waktu, daripada kami protes ke PLN kenapa ini enggak hidup-hidup listriknya, kenapa ini padam terus listriknya. Saya cuma mau kasih tahu buat kalian yang ada di Pulau Jawa yang sebentar-sebentar teriak beras mahal, beras mahal. Kami di Kalimantan bukan penghasil beras. Kami mendatangkan beras dari Pulau Jawa, kami mendatangkan beras dari Pulau Sulawesi. Yang harus kalian tahu, kami di Kalimantan tetap makan beras. Kami tidak makan rerumputan yang kalian kira. Kami ini orang Kalimantan juga makan nasi sama seperti kalian yang ada di Pulau Jawa sana. Jadi stop katakan orang Kalimantan itu makan orang. Orang Kalimantan itu makannya beras sama seperti kalian. Cuma kalau kalian terlalu banyak bertanya yang di Pulau Jawa sana, nah, apakah orang Kalimantan masih makan orang? Iya, lama-lama kami makan juga kamu yang masih menanyakan hal itu. Jelas kalian ya. Jadi begini teman-teman, kami di Kalimantan ini tidak pernah protes. Sejatinya kalau misalnya kami di Kalimantan ini protes teriak merdeka seperti yang ada di Papua sana, selesai itu Pulau Jawa. Kenapa saya katakan begitu? Karena Pulau Jawa sampai hari ini bisa terang benderang kalau kita lihat dari malam hari dari citra satelit itu karena ada Pulau Kalimantan yang selalu mensuplai batu baranya. Kalian tidak bisa pungkiri, itu faktanya begitu. Sementara kami punya suplai batu bara yang sangat banyak. Kami keruk, kami jual ke luar negeri, kalau tidak kami setor ke Pulau Jawa. Untuk kebutuhan industri dan penerangan di Pulau Jawa. Itu faktanya begitu. Tapi dengan adanya IKN, kami punya harapan besar bahwasanya kami bisa lebih maju kalau bisa di atas Pulau Jawa. Kenapa? Karena secara geografis kami punya lahan jauh lebih luas daripada Pulau Jawa. Dan kami pulau terbesar di seantero Indonesia Raya. Dan kami tidak punya gunung berapi aktif layaknya di Pulau Jawa. Jadi tolong buat kalian yang suka mengenyek atau menghina Kalimantan, orang-orang Kalimantan itu masih makan orang atau tidak, saya jelaskan orang Kalimantan tidak makan orang. Tapi kalau kamu masih menanyakan juga, saya jadikan lauk kamu buat saya makan sama nasi. Sampai sini kalian paham ya? Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.